Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihat yang Ibu sayangi, mudah-mudahan semua diberi kesehatan ya oleh Allah. Ayah bunda yang mendampingi pun diberi kesehatan. Dan insya Allah kita hari ini akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mencermati penggunaan huruf kapital. Di dalamnya ada nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Jadi ada 3 ya yang ingin Ibu sampaikan tentang huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya, serta kalimatnya. Baik, kita mulai dari membahas huruf kapital. Nih, sebelumnya sudah kita pelajari di mana saja terdapat penulisan huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini melanjutkan, yaitu di setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya, sebelum dan setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nih ya, menggunakan huruf besar kata Tuhan. Yang kedua, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nih, kata ganti Tuhan itu sebutan untuk selain Tuhan. Nih, yang Maha Esa, Y besar, M besar, E besar. Yang Maha Pengasih, ini huruf awal-awal dari setiap kata itu besar. Yang Maha Kuasa, disambung ya, serangkai. Maha Kuasa itu nyambung. Kemudian yang Maha Besar juga nyambung. Jadi ini yang huruf kapitalnya adalah Y dan M. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dokumen penting. Apa saja ya dokumen penting itu? Di antaranya ada KTP, kartu pelajar seperti milik nih solih-solihat ya. Kemudian ada SIM, STNK, banyak sekali ya, ijazah. Kita coba untuk kartu pelajar. Simak baik-baik. Nih, nama Mutiara ini Mutiara semuanya huruf kapital. Boleh misalnya M-nya saja yang kapital, boleh. Kemudian tempat dan tanggal lahir. T, T, L ya, besar-besar. Jakarta ini juga J-nya besar. Alamat, ini A-nya besar. Jalan W, John. J besar, W besar, J besar. Perhatikan di setiap singkatan ada tanda titiknya ya. Nah, untuk latihan solih-solihat bisa mengerjakan di halaman 56. Nih ada data ya, ada dokumen kartu pelajar untuk diisi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nih, di halaman 63 sampai 64 itu huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang. Nih, seperti sebelumnya ya, kita sudah bahas di awal ketika semester 1. Nah, ini bisa untuk latihan ya. 1 sampai 5 ini untuk latihan. Kemudian di halaman 118 sampai 119 ini dijelaskan huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama tempat ya. Nama tempat itu menggunakan huruf awal kapital. Contohnya Danau Toba. Ini nama tempat ya, Danau Toba. Selat Sunda. Dan masih banyak lagi ya. Sungai Kapuas misalnya. Ada ya, itu. Kemudian Bandung, itu juga nama kota ya. Kemarin semester 1 juga sudah. Nih, untuk berlatih,
Temukan kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Ini coba simak mana yang harus digunakan huruf kapital ya berhubungan dengan nama tempat itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat ya. Kemudian digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contoh, mungkin kita harus, nah dan seterusnya nih. Setelah tanda kutip, tanda petik itu huruf kapital. Sama di sini juga. Nah, di sini setiap kalimat ya, di awalnya menggunakan huruf kapital nih, kerakanya besar. Ya. Nah, untuk berlatih bisa dikerjakan halaman 163 ini soalnya ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk tanda titik. Pada halaman 21, lihat, bisa simak ya. Tanda titik itu selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Dibubuhkan itu ditambahkan ya. Contoh, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang, langsung titik. Setiap selesai membuat satu kalimat, itu harus ada tanda titik. Nah, yang kedua, halaman 70, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nih, penulisannya 08.00 ya. Pukul 8 itu ditulisnya 08.00. Contoh kalimatnya, Benny masuk sekolah pada pukul 08.00. Ini harusnya ada titik ya, terlewat. Ya. Nah, untuk latihan silahkan ada di halaman 71 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tanda titik gunanya untuk apa lagi? Ini dia. Pada akhir singkatan nama orang. Ya, kalau tadi setiap selesai satu kalimat tanda titik, sekarang tanda titik digunakan setiap akhir singkatan nama orang. Contohnya, nih, M titik Bayu titik. Ya, ini ada kalimat, kemudian M titik Bayu titik. Ini kemungkinan M-nya yang sudah biasa adalah Muhammad gitu ya. Jangan lupa ada titiknya. Dan ini huruf kapital. Perhatikan nama orang ya, huruf kapital. Sama di sini juga ya. Rumah Udin berada di jalan W titik John titik. W besar atau kapital, J juga sama. Nah, untuk berlatih lagi, simak. Nih, temukan ya pada contoh untuk latihan di bawahnya. Berikutnya untuk halaman 188, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Contoh, 1.500. Ya, seperti semester sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana ketika memberi tanda titik pada pada bilangan ribuan. Menghitungnya dari sebelah kanan, paling kanan. 005 titik baru 1. Ya, itu kalau 1.500. Ya. Kemudian diakhiri dengan titik juga. Jangan lupa di sini huruf kapital pada awal kalimat, kemudian huruf kapital pada nama bulan. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya, ciri-cirinya ditandai dengan tanda tanya. Ciri-ciri yang lain menggunakan kata tanya. Ya. Kata tanyanya kalau disingkat menjadi adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kemana atau kapan? C-nya siapa? Ya. M-nya mengapa? B-nya berapa? Dan bagaimana? Ya. Nah, yuk kita lihat coba. Letak kata tanya
dapat disimpan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Simak ini. Ini di awal ya. Di awal. Kemudian di akhir nih. Di akhir, kemudian ini yang di tengah. Bisa ya? Disimak baik-baik ini ya. Jadi tidak harus di awal kalimat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, apa ya yang harus dikerjakan kemudian disetor ke ibu guru? Ya, ini dia. Silahkan ditulis kembali kalimat berikut ini dengan benar. Ya, tuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ini masih kosong semua ya. Perhatikan huruf kapitalnya di mana, kemudian titiknya di mana. Ya, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Ditulis di buku tulis, difoto, kirim ke grup Telegram. Berikutnya, tugas yang kedua yaitu membuat kalimat tanya dari gambar di bawah ini. Ada 6 kata tanya. Kata tanyanya adalah adik Simba yang di dalam dalam gambar ini. Ya. Kemudian kalimat pertanyaannya berhubungan dengan gambar ini. Tidak keluar dari gambar ya. Sekali lagi, kalimat tanya tidak keluar dari gambar. Dan mohon perhatikan, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Itu ciri-cirinya. Ya, silahkan ditulis di buku paket halaman 152. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.